Oke, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mengangkat tema urgensi dari suatu relief system dalam industri kimia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Putra Kinasi dengan NRP akhir 178. Perkenalkan, nama saya Rayhani Jalan Sain dengan NRP akhir 187. Perkenalkan, saya Linggananta dengan NRP akhir 112. Oke, mungkin definisi terlebih dahulu. Jadi apa relief system itu? Relief system atau sistem darurat yang berfungsi untuk melepaskan tekanan berlebih dari suatu sistem perpipaan atau bejana bertekanan guna mencegah kerusakan atau kecelakaan. Sistem ini dapat melepaskan gas atau fluida melalui katup pelepas tekanan atau relief valve otomatis atau manual yang akan menutup kembali setelah tekanan normal kembali. Selanjutnya, di sini industri kimia beroperasi dengan tekanan serta temperatur dan bahan kimia, kimia yang berbahaya. Dalam kegagalan peralatan seperti reaktor, heat exchanger, atau storage tank bisa menimbulkan overpressure atau diperlukan relief system sebagai lapisan terakhir pelindungan dari alat apapun itu. Lanjut. Nah, dari sini ada komponen utama, yaitu ada pressure relief device atau PRD. Selanjutnya ada piping and header system, lalu ada disposal system. Tujuan dan fungsi utamanya apa sih dari ketiga alat tersebut? Nah, tujuannya itu dan fungsinya melindungi peralatan proses, menjaga tekanan tidak melebihi maksimum allowable working pressure, lalu menjaga keselamatan pekerja dan lingkungan, menghindari ledakan, pelepasan bahan toksik ke atmosfer. Lalu ada menjamin kontinuitas operasi. Nah, itu dia mencegah shutdown atau kerusakan besar akibat overpressure. Nah, yang terakhir, tujuan dan fungsinya memenuhi regulasi keselamatan sesuai standar seperti API 520, API 521, ASME Section, dan Peraturan K3. Lanjut. Oke, berikutnya ada jenis-jenis relief system berdasarkan perangkat mekanisme. Jenisnya ada PSV atau pressure safety valve dengan karakter membuka otomatis saat tekanan melampaui set point. Dengan kelebihan reusable, kekurangan perlu perawatan berkala. Selanjutnya ada rupture disc dengan karakter membran pecah pada tekanan tertentu. Kelebihan respon cepat dan nol kebocoran. Kekurangan sekali pakai. Berikutnya ada pilot operated RV dengan karakteristik menggunakan tekanan pilot untuk kontrol dan kelebihan untuk high pressure dengan kekurangan lebih compact. Berikutnya ada vacuum relief valve dengan karakteristik melindungi dari tekanan negatif. Kelebihannya cocok untuk tangki dengan kekurangan terkadang lambat saat merespon. Berikutnya ada combination dengan karakter PSV dan Rapture Disc dengan kelebihan perlindungan ganda, kekurangan biaya meningkat. Eh, Sama seperti slide sebelumnya, jenis-jenis relief system, namun berdasarkan sistem pembuangan. Ada flare system, di mana gas mudah terbakar, dibakar secara aman. Ada scrubber system, atau menangkap polutan berbahaya. Ada cold fan untuk fluida non-toxic dan non-flammable. Berikutnya ada catch tank atau knockout drum untuk memisahkan liquid sebelum flare. Oke, selanjutnya penerapan di industri kimia. Ini unitnya dan contoh skenario overpressure-nya. Nah, pertama ini ada reaktor. Contoh skenario overpressure itu dia runway reaction atau panas meningkat. Terus ada heat exchanger. Nah, ini tekanan tekanan itu naik tiba-tiba. Baru ada storage tank LPG atau LNG, pemanasan eksternal yang mana volume gasnya itu membesar. Baru ada compressor pump, discharge valve-nya tertutup. Baru yang terakhir ini ada boiler.
Nah, boilernya dari sini tuh dia kegagalan kontrol steam. Gitu. Nah, potensi bahaya apa yang dapat ditimbulkan jika overpressure tidak terlepas dengan benar, maka diakibatkan adanya bahaya dan dampak. Nah, contoh bahaya dan dampak ini apa sih? Ini ada facial burst. Nah, kerusakan aset yang besar yang bisa merugikan pabrik tersebut kalau ada bencana yang besar itu. Baru ada fire, terus radiasi panas dari shockwave-nya. Nah, baru di sini ada toxic gas release, keracunan massal yang dimana ini gasnya itu beracun, bisa mengakibatkan udara di pabrik ini tercemar sehingga ancamannya tuh nyawa ya, teman-teman. Baru terakhir ada environmental impact atau pencemaran jangka panjang. Jadi kalau misalnya ya, di pabrik amonia mungkin ya contohnya itu kalau misalnya kita hirup setiap hari bakal ada dampak di paru-paru kita. Nah, itu contohnya. Makanya di pabrik yang membangun pupuk yang ada bahan dasar amoniaknya itu pabrik itu kalau nggak salah ya di pabrik kota saya itu dikasih sebulan tuh dikasih 1 dus susu bir brand kalau nggak salah. Lanjut. Oke, selanjutnya ada proteksi bahaya safeguardnya. Nah, di sini ada preventive sistem sistem kontrol proses. Baru di sini ada SIS safety instrumental system. Baru ada alarm and interlock pemeliharaan berkala. Baru ada mitigative PSV dia itu mengurangi tekanan. Baru ada flare scrubber dia tuh mengurangi fluida. Baru ada fireproofing dan and PRV installation sesuai apinya. Nah, di sini ada analisis keselamatan yang digunakan. Nah, analisisnya ini terdiri dari HAZOP, LOPA, and QRA atau Quantitative Risk Assessment. Oke, untuk study case dari tema yang diangkat seperti contohnya ledakan BP Texas City Refinery pada tahun 2005 dari sudut pandang safety integrity atau safety instrumented system SIS. Kecelakaan ini bisa dijelaskan dengan menyoroti kegagalan pada aspek engineering safety, prosedur operasi, dan sistem perlindungan berlapis atau layers of protection. Penyebabnya, sistem relief reaktor tidak diarahkan ke flare, tapi dilepas ke atmosfer, sehingga membentuk awan hitam yang dimana nanti akan meledak di situ. Akibatnya terdapat 15 orang tewas dengan 180 orang luka-luka dan kerusakan besar pada uh, sistem atau komponen pabrik tersebut. Nah, izin menambahkan, Ham. Dari study case ini kita dapat dari SI safety-nya, sudut SI safety-nya, yang mana pada ledakan BP Texas City Refinery ini pada tahun 2005 itu ada kegagalan dari instrumentation reliability, jadi mana kegagalannya tuh sensor levelnya tuh tidak akurat, alarmnya gagal, baru ada automatic shutdown, tidak ada high level di shutdownnya itu, baru di sini ada alarm manajemen, yaitu kegagalannya terlalu banyak alarm tidak prioritas. Baru ada LOPA implementation. Semua lapisan yang ada di BP Texas ini perlindungannya gagal, Ham. Makanya dia tuh bisa meledak gitu, teman-teman. Terus ada maintenance and testing. Pada pemeriksaannya ini dia itu terlalu lama. Baru ada desain modernization. Blowdownnya drum fan-nya tuh ke udara. Itu aja sih tambahanku. Oke, baik, Ijlal. Sedikit menambahkan juga tentang penyebabnya setelah tadi dipersingkat. Jadi saat restart unit isomer session, kolom refinate splitter terisi berlebih ini menyebabkan tekanan naik. Jadi relief valve terbuka, cairan hidrokarbonnya keluar ke blaudan drum, terbentuk awan uap barat yang tadi saya bilang. Awan tersebut tersulut dan meledak, mengakibatkan tadi 15 orang tewas, 180 luka-luka, dan kerusakan besar. Seperti itu. Oke, Ham.
Baik, dari kami cukup sekian pemaparan materi yang kami angkat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.